Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dwi Zalfa Zahira dengan NIM 202414401059 dari Stikes Kams Arunika Program Studi D3 Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Dermatitis, Menyingkap Mekanisme Klinis dan Asuhan Keperawatan berbasis 3S, SDKI, PSIKI, dan SLKI untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan medikal beda 2 dengan dosen pengampu Nurse Marwa Sariati, SCAP, MCAP. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu laporan pendahuluan dermatitis yang berisi definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan medis, agar kita dapat memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, dan sesuai standar 3S. Definisi dermatitis. Apa sih dermatitis itu? Jadi dermatitis merupakan peradangan pada kulit yang ditandai dengan gatal, kemerahan, edema, dan berbagai jenis lesi akibat gangguan fungsi skin barrier, respon imun, atau paparan alergen dan iritan. Menurut Denjus dan Morhaus tahun 2021, dermatitis merupakan kondisi inflamasi yang berkembang karena adanya paparan iritan atau alergen atau predisposisi genetik yang menyebabkan kerusakan integritas kulit dan menyebabkan pruritus serta perubahan permukaan kulit. Secara sederhana, dermatitis merupakan kondisi di mana lapisan pelindung kulit kita itu gagal bekerja secara optimal, sehingga kulit mudah mengalami iritasi dan peradangan. Bisa dilihat pada gambar, ada perbedaan antara kulit normal dan kulit yang mengalami dermatitis. Pada kulit yang mengalami dermatitis, sel kulitnya itu tidak rapat sehingga tidak membentuk pelindung secara alami. Selanjutnya kita masuk ke etiologi dermatitis. Ada dua faktor penyebab dermatitis. Yang pertama itu faktor eksternal atau penyebab langsung. Ada iritan, alergen kontak, lingkungan, dan mikroorganisme. Yang kedua itu faktor internal atau penyebab tidak langsung. Ada genetik, imunologi, psikologis, dan fisiologis. Adapun faktor predisposisi dermatitis yaitu riwayat atopi atau keturunan, kondisi kulit, lingkungan, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Ada juga macam-macam dari dermatitis, yaitu pertama dermatitis atopik, dermatitis kontak, dermatitis dishidrotik, dermatitis numularis, neurodermatitis, dermatitis statis, dan dermatitis seboroik. Untuk contoh gambar dari macam-macam dermatitis, teman-teman bisa lihat di samping. Patofisiologi dermatitis. Dermatitis merupakan peradangan pada kulit yang terjadi pada bagian dermis ataupun epidermis yang disebabkan oleh beberapa zat alergen ataupun zat iritan. Nah, zat ini masuk ke dalam kulit yang kemudian akan menyebabkan hipersensitivitas pada kulit yang terkena. Bahan iritan ataupun alergen yang masuk ke dalam kulit merusak lapisan tanduk, denaturasi keratin, menyingkirkan lemak lapisan tanduk, dan mengubah daya ikat air pada kulit. Keadaan ini akan merusak sel dermis maupun sel epidermis sehingga menimbulkan kelainan kulit atau yang disebut dermatitis. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala dermatitis. Yang pertama ada gejala khas yaitu gatal hebat, perih atau sensasi terbakar, kulit terasa kering dan bersisik, gatal bertambah pada malam hari, ketidaknyamanan, dan gangguan tidur. Kemudian ada tanda objektif yaitu kemerahan, vesikal atau lepu kecil, adanya edema ringan, ekskoriasi akibat garukan, kulit kering dan bersisik, lichenifikasi atau penebalan kulit pada fase kronis, krusta atau eksudasi. Terakhir yaitu resiko infeksi sekunder.
Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan penunjang pada pasien dermatitis, yaitu pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan IgE total, patch test, prick test, pemeriksaan KOH, kalium hidroksida, serta kultur bakteri atau jamur, dan biopsi kulit. Pemeriksaan-pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari penyebab spesifik dan menyingkirkan diagnosis banding. Penata laksanaan medis pada pasien dermatitis ada dua, yaitu terapi farmakologis dan terapi non-farmakologis. Untuk terapi farmakologis itu berupa kortikosteroid topikal, antihistamin, emolien atau pelembab medis, antibiotik, anti jamur, steroid oral atau biologik pada kasus berat. Kemudian pada terapi non-farmakologis yaitu hindari iritan atau alergen, menggunakan sabun yang lembut, pelembab rutin, kompres dingin, menggunakan pakaian yang longgar, memotong kuku, fototerapi bila perlu, serta adanya edukasi gaya hidup dan kontrol stres. Selanjutnya kita masuk ke materi asuhan keperawatan dermatitis berbasis buku 3S, SDKI, SIKI, dan SLKI yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, intervensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Pengkajian pada pasien dermatitis dilakukan untuk mengidentifikasi keluhan utama, faktor pencetus, serta kondisi kulit yang mengalami perubahan. Proses ini mencakup pengumpulan data subjektif dari keluhan pasien dan data objektif melalui observasi langsung terhadap lesi kulit, tanda vital, serta respon pasien terhadap rasa gatal atau ketidaknyamanan. Adapun data subjektifnya yaitu gatal hebat terutama pada malam hari, ada rasa perih dan terbakar, kulit terasa kering dan tertarik, ketidaknyamanan, dan gangguan tidur. Untuk data objektifnya yaitu terlihat ruam kemerahan, ada bekas garukan, kulit tampak kering bersisik, lesi, tampak gatal, pasien sering menggaruk. Di sini ada 3 diagnosa keperawatan untuk pasien dermatitis. Yang pertama ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan bahan kimia iritatif ditandai dengan kerusakan jaringan kulit, keluhan gatal, tampak gelisah, kulit terjadi lesi, kemerahan, vesikal kecil. Yang kedua ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur tubuh, terdapat lesi atau luka, ditandai dengan adanya keluhan tentang kulit rusak, tidak seperti dulu lagi, merasa tidak percaya diri, terlihat melamun, tidak bersemangat, dan sering menyatakan reaksi negatif terhadap kondisinya saat ini. Yang ketiga ada gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit, ditandai dengan keluhan tidak nyaman dan adanya kegelisahan. Adapun tujuan dan kriteria hasil dari 3 diagnosa keperawatan tadi, yang pertama setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kriteria hasil hidrasi kulit meningkat, kemerahan menurun, nekrosis menurun, tekstur kulit membaik. Yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, citra tubuh meningkat dengan kriteria hasil melihat bagian tubuh meningkat, verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun, verbalisasi pada kekhawatiran penolakan atau reaksi orang lain menurun, respon nonverbal pada perubahan tubuh membaik. Yang terakhir, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil, kesejahteraan fisik meningkat, keluhan tidak nyaman menurun, gelisah menurun, dan gatal menurun. Selanjutnya kita masuk intervensi keperawatan pada pasien dermatitis. Intervensi yang pertama yaitu perawatan integritas kulit. Observasinya, identifikasi penyebab iritasi atau lesi untuk menentukan pemicu kerusakan. Terapeutik, menghindari produk beralkohol untuk mencegah kulit makin kering. Edukasi, gunakan pelembab rutin, hindari suhu ekstrim, mandi dan sabun secukupnya untuk menjaga kelembapan dan mengurangi iritasi. Masuk ke intervensi yang kedua yaitu promosi citra tubuh. Observasinya, identifikasi harapan citra tubuh sesuai perkembangan untuk menyesuaikan intervensi. Terapeutiknya, diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya untuk membantu pemahaman diri.
Selanjutnya, kembangkan harapan citra tubuh realistis untuk meningkatkan penerimaan diri, edukasi keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh untuk mendukung adaptasi pasien. Intervensi yang terakhir yaitu manajemen nyeri, di mana observasinya pantau lokasi dan keparahan lesi, skala nyeri atau gatal untuk memonitor inflamasi dan kebutuhan intervensi. Terapeutiknya berikan kompres dingin dan teknik relaksasi untuk menurunkan nyeri atau gatal. Atur lingkungan, suhu sejuk, hindari iritan untuk mencegah perburukan. Edukasinya, jelaskan pemicu dan cara meredakan gatal untuk meningkatkan kontrol diri pasien. Yang terakhir, kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian antihistamin atau analgesik untuk mengurangi nyeri dan gatal. Implementasi dan evaluasi dermatitis. Hasil intervensi keperawatan. Untuk hasil intervensi keperawatan yang pertama yaitu perawatan integritas kulit. Hasilnya kemerahan, iritasi, dan lesi berkurang. Kulit tampak lebih lembab dan terhidrasi. Tidak muncul luka baru karena pasien mampu menghindari pencetus. Pasien mampu merawat kulit dengan benar, menggunakan pelembab dan mandi sesuai anjuran. Untuk intervensi yang kedua yaitu promosi citra tubuh. Hasilnya yaitu pasien menunjukkan penerimaan yang lebih baik terhadap kondisi kulitnya, rasa percaya diri meningkat setelah memahami proses penyakit dan cara merawatnya. Pasien tidak lagi merasa malu atau menarik diri, pasien mampu mengekspresikan perasaan dan memahami bahwa perubahan kulit dapat diatasi. Untuk intervensi yang terakhir yaitu manajemen nyeri, hasilnya yaitu intensitas gatal dan nyeri menurun secara signifikan. Pasien tidak lagi menggaruk berlebihan, kompres dingin dan relaksasi efektif memberikan kenyamanan. Tidur dan aktivitas pasien menjadi lebih nyaman tanpa gangguan gatal. Selanjutnya ada tabel evaluasi di mana data subjektifnya yaitu pasien melaporkan gatal dan nyeri berkurang, mengatakan kulit terasa lebih nyaman dan tidak mudah iritasi. Adapun data objektifnya yaitu tampak penurunan kemerahan, berkurangnya lesi atau iritasi, kulit lebih lembab, pasien mampu melakukan perawatan dengan benar. Analisisnya, gangguan integritas kulit teratasi, gangguan citra tubuh teratasi, gangguan rasa nyaman teratasi. Kesimpulan, intervensi dihentikan, kondisi kulit membaik, gejala menurun, kepatuhan meningkat, dan pasien dapat mengontrol kondisi dermatitis dengan baik. Kita masuk pada kesimpulan presentasi ini. Jadi, dermatitis merupakan inflamasi kulit yang memerlukan pengkajian dan penanganan sistematis. Pendekatan 3S, SDKI, SIKI, dan SLKI membantu perawat menegakkan diagnosis tepat, memberikan intervensi efektif, dan memantau luaran secara terukur. Perawat berperan penting menjaga rasa aman melalui identifikasi pemicu dan pencegahan komplikasi, meningkatkan kenyamanan dengan manajemen gatal dan nyeri, serta mempertahankan integritas kulit melalui hidrasi dan perawatan kulit. Dengan peran tersebut, perawat mampu mempercepat penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada slide ini berisi daftar pustaka dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Baik, demikian presentasi saya yang berjudul Dermatitis, Menyingkap Mekanisme Klinis dan Asuhan Keperawatan berbasis 3S, SDKI, SIKI, SLKI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dwi Zalfa Zahira izin menutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.